diperlihatkannya pemberontakan people yang ingin terbebas dari kekangan Fedra. 11 hari sebelum Joel datang ke kota ini, terlihat mereka pun berhasil mengambil alih kekuasaan dan membantai semua anggota Fedra. Namun di tengah mengerikannya malam pemberontakan, terlihat seorang pria bernama Henry dan seorang bocil bernama Sam sedang bersembunyi ketakutan. Dengan bahasa isyarat, Henry pun berusaha menenangkan adiknya yang tunarungu ini dan memintanya untuk kuat supaya bisa melanjutkan pelarian. Di sisi lain, seperti yang kita tahu, Kathleen yang merupakan ketua pemberontakan sedang menginterogasi para informan, di mana ia sedang mencari Henry dan Sam. Namun belum dijelaskan kenapa Kathleen sampai benar-benar ingin memburu mereka berdua. Hingga salah satu informan yang ketakutan memberitahu jika ia sempat mendengar Henry dan Sam bersembunyi di blok tengah-tengah kota. Namun ia tidak tahu pasti keberadaannya di mana. Mendengar informasi itu, Kathleen pun langsung mengerahkan anggotanya untuk menyisir setiap blok di tengah kota. Kathleen pun menyuruh si bewok untuk memimpin pencarian mereka. Meski si bewok berkata mustahil dilakukan dengan kekurangan personil saat ini, tapi Kathleen yang sepertinya dendam tidak mau tahu. Bahkan jika tertangkap, ia pun berjanji akan membakar Henry dan Sam di depan semua orang. Kembali pada Henry dan Sam, sesampainya di sebuah bangunan tua, Henry pun mengajak adiknya untuk menemui seseorang yang akan memberikannya suplai makanan. Dikira orang lain, ternyata itu adalah si Abah yang sudah menunggunya. Lantas mereka pun langsung bersembunyi di loteng rahasia sampai keadaan memungkinkan untuk mereka bisa kabur dari kota ini. Lalu si Abah pun menjelaskan jika ia sudah bersusah payah mencuri makanan kaleng untuk perbekalan. Namun sialnya tidak ada satupun amunisi peluru untuk ia curi. Mendengar informasi itu, Henry pun berkata jika sebisa mungkin ia tidak ingin mengalami baku tembak karena rencana pelarian ini akan dilakukan mengendap-endap melalui saluran air bawah kota. Dan dengan perbekalan ini setidaknya kita bisa bertahan 11 hari ke depan sampai keadaan aman. Beberapa saat kemudian, Henry pun kembali menghampiri Sam yang terlihat masih ketakutan. Ia pun kembali menguatkan Sam dengan berkata jika tempat ini 100% aman. Barulah Sam sedikit merasa lega. Lalu Henry pun memberikan sebungkus krayon kepada Sam yang hobi menggambar untuk setidaknya menghibur diri. Singkat waktu, 10 hari berlalu, terlihat Henry dan Sam masih bertahan di loteng ini. Saat stok makanan tinggal 1 kaleng lagi, Henry pun mulai mengecek situasi. Akan tetapi meski 10 hari berlalu, komplotan people masih saja ramai berpatroli. Apalagi Sam yang sudah ribut kelaparan. Namun Henry berusaha bertahan, mengingat si Abah yang pergi beberapa hari lalu belum juga kembali. Henry pun meyakinkan Sam untuk bersabar sampai si Abah kembali. Singkat waktu, malam pun tiba. Di tengah kesedihan dan putus asa, akhirnya Henry pun menyerah untuk menunggu si Abah dan berencana pergi esok hari. Hingga di pagi harinya, Henry pun membangunkan Sam dan berkata jika si Abah tidak akan kembali dan kita pun harus pergi karena sudah tidak punya makanan lagi untuk bertahan. Lantas Sam pun bertanya, apakah si Abah mati? Henry pun menjawab mungkin saja si Abah sudah tertangkap dan dieksekusi. Di tengah kesedihan, Henry pun berusaha menguatkan Sam dengan mengoleskan cat di sekitar matanya agar mirip superhero. Terlihat Sam pun sedikit terhibur karena kini wajahnya mirip Superman meski sebenarnya Superman gak pakai topeng. Tiba-tiba saja terdengar baku tembak di tepi jalan. Kemudian Henry pun mencoba untuk mengeceknya.
Ternyata Henry melihat secara jelas ketika Joel dibegal saat pertama kali datang ke kota ini. Setelah melihat mekanik Joel, tiba-tiba Henry berkata pada adiknya jika ada sedikit perubahan rencana. Di sisi lain, ternyata si Abah sudah tertangkap oleh komplotan People dan sedang diinterogasi oleh Kathleen yang menanyakan keberadaan si pengkhianat Henry. Akan tetapi, si Abah berkata jika ia tidak pernah tahu menahu soal keberadaan Henry. Dan meskipun ditodong senjata, si Abah tetap memilih untuk bungkam. Dan seperti yang kita tahu di episode sebelumnya, Kathleen tiba-tiba kaget saat mendengar keributan di luar gedung. Si bewok pun menginformasikan jika penembakan ini mungkin saja dilakukan oleh orang luar. Lantas Kathleen pun berkata apakah mungkin Henry bertemu seseorang dan bekerja sama? Namun si bewok tidak bisa memastikannya. Di tengah kekesalan, Kathleen pun kembali untuk menemui si Abah. Oh my god! Tanpa kompromi, Kathleen pun akhirnya mengakhiri hidup si Abah untuk selamanya. Kembali pada Henry dan Sam, di malam hari ia pun mengendap-endap dan berencana untuk menemui Joel dan Ellie di gedung ini. Menginjak pecahan kaca yang Joel taburkan, Henry pun menegur Sam yang watados. Lantas Henry pun memberikan pistol kosong kepada Sam untuk bernegosiasi dengan Joel. Joel! Eyes on me. We don't want to hurt you. Lalu, film pun sudah berakhir. Lah kok gak maju-maju anjim? Nungguin ya? Dan itulah cerita di mana Joel dan Ellie tiba-tiba disergap Henry di episode sebelumnya. Lalu Henry pun memohon kepada Joel untuk jangan melawan karena dirinya hanya ingin bekerja sama. Okay, listen. But if either of you guys try anything, Can I sit up? Lalu Henry pun memperkenalkan dirinya dan juga adiknya. Ia pun memberitahu jika dirinya dan Joel adalah orang yang paling dicari di kota ini. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun bisa berbicara tanpa ada pertikaian. Bahkan Joel pun membagikan sedikit makanannya kepada Sam. he says thank you. I'm Ellie. Dari perkenalan itu, Ellie dan Joel pun tahu jika Sam memiliki kekurangan. Lantas Henry berkata jika kalian ingin keluar dari kota ini, besok aku akan tunjukkan jalannya. No, Fedra. Di keesokan harinya, Henry pun memberitahu jika di tempat ini Fedra sudah digulingkan kekuasaannya dan dirinya membutuhkan bantuan Joel untuk bisa keluar dari kota ini. Mengingat apa yang bisa Joel lakukan saat baku tembak dengan komplotan People kemarin. Ia pun berkata, aku akan tunjukkan jalan dan kau akan membersihkan jalan. Henry pun mengakui kecupuannya karena semalam saja ia hanya menodongkan pistol kosong dan bertaruh jika Joel akan membantunya. So how are we getting out? Beberapa saat kemudian, Henry pun mulai membuat rencana di mana sebenarnya kota ini memiliki perimeter dengan penjagaan ketat dan jika kita mendekat sedikit saja kita sudah pasti tertangkap. Akan tetapi ada satu cara, yaitu dengan melewati terowongan bawah tanah yang terhubung ke sebuah perumahan terbengkalai. Dan di sisinya ada sebuah sungai yang bisa dilewati untuk bisa kabur dari kota ini. Akan tetapi ada satu masalah, di mana 15 tahun lalu Fedra menggiring orang-orang yang terinfeksi dan mengurung mereka di bawah kota. Itulah sebabnya di permukaan tidak ada satupun yang terinfeksi. Henry pun merasa jika itulah jalan satu-satunya yang aman dan tidak diperkirakan oleh komplotan People. Tapi tenang, Henry pun begitu yakin kalau sebenarnya terowongan itu aman dan kosong. Lantas Joel pun bertanya, emangnya lu pernah ke sana? No, but the Fedra guy that I... Tapi Henry meyakinkan menurut keterangan si Abah terowongan itu sudah dikosongkan dan dibersihkan sejak 3 tahun lalu. Meskipun ragu dengan rencana Henry, tapi mau tidak mau mereka harus melakukannya karena hanya itulah jalan aman yang bisa mereka lewati.
Sesampainya di basement, Joel langsung menyuruh Ellie untuk mengeluarkan senjata. Terlihat Ellie pun begitu pede saat dipercaya oleh Joel. Dan akhirnya, mereka pun sampai di terowongan yang Henry maksud. Meski Henry terlihat pede karena dugaannya benar, Joel tetap menyuruh mereka untuk waspada. Di ujung lorong, mereka pun menemukan sebuah pintu dengan tembok yang dihiasi gambar-gambar anak-anak. Dan setelah mereka memasukinya, rupanya ruangan ini adalah taman bermain anak-anak di bawah tanah. Lantas Joel pun berkata, jika dulu setelah wabah menyebar, ia pernah mendengar ada orang-orang yang mengungsi ke bawah tanah dan membuat sebuah pemukiman. Namun karena mereka tidak mengikuti aturan, akhirnya mereka pun punah terkena infeksi. Saat Joel mengecek-ngecek situasi, terlihat Ellie dan Sam sudah semakin dekat bagaikan kakak beradik. Di saat itu pula, Ellie pun mulai belajar bahasa isyarat dari Sam. Endure. Endure? Fuck yeah, man. Di sela menunggu waktu poek, Henry pun sedikit curhat kepada Joel tentang dosa besar yang pernah ia lakukan sampai-sampai diburu oleh kelompok people, di mana sebenarnya Sam mengidap penyakit leukemia dan ia benar-benar membutuhkan obat. Namun sialnya obat itu hanya dimiliki oleh Fedra, dan untuk mendapatkan obat itu, Henry harus bersekongkol dengan Fedra untuk menyerahkan seorang pemimpin gerakan people untuk dieksekusi. Mau tak mau, Henry pun terpaksa melakukannya demi kesembuhan Sam. Dan sialnya, pada saat itu pemimpin gerakan people adalah kakaknya Kathleen. Oh my god. Jadi itulah sebabnya Henry dan Sam menjadi orang paling dicari oleh Kathleen dan juga kelompoknya. Mendengar hal itu, Joel pun tidak bisa berkata-kata. Namun daripada membuang-buang waktu, Joel pun langsung mengajak mereka untuk segera bergerak. Di malam harinya, akhirnya mereka pun sampai di perumahan yang Henry maksud. Dan lagi-lagi dengan sombongnya Henry berkata, jika rencananya berjalan dengan mulus, kita tinggal lurus saja dan di rumah paling pojok tinggal turun melewati sungai. Well, we're going to Wyoming. This is how it goes. He's like, no. Times. And he's like, what? The fuck is that coming from? Shut up. Oh my god. Ternyata di ujung rumah terakhir terdapat seorang sniper yang berjaga-jaga. Mereka pun tidak menduga jika penjagaan Kathleen sampai sejauh ini. Lalu melihat si sniper yang satu arah, Joel pun berencana untuk memutar dan membokong si sniper dari belakang. Meski mendapat pertentangan dari Ellie, Joel pun berusaha meyakinkannya. Do you trust me? Setelah berhasil mengendap-endap, Joel pun melihat sungai yang Henry maksud. Sedikit lagi mereka pasti bisa selamat. Dan kini Joel pun mengendap-endap untuk membokong si sniper. Oh, ternyata snipernya adalah seorang aki-aki. Melihat hal itu, Joel yang tidak tega menyuruh si Aki untuk menyerah dan jangan melawan, karena ia tidak ingin menembak si Aki. Dasar aki-aki sok keras. Akhirnya Joel pun terpaksa menembaknya. Lantas Joel langsung memulung senapan si Aki. Tapi tiba-tiba, oh my god. Rupanya si Aki sudah melaporkan posisi mereka kepada Kathleen. Lalu tak lama kemudian, edian sekali. Untung saja dengan backup Joel, Ellie dan yang lain bisa selamat.
Di tengah kepulan asap, Henry pun mengajak Ellie untuk bersembunyi. Di saat yang bersamaan, kelompok Kathleen mulai mencari keberadaan mereka. Step on out. Save us some time. Sial sekali, mereka pun harus terpojok. Melihat situasi ini, Henry yang tidak ingin para bocil terluka akhirnya berniat menyerahkan diri. I'll come out. Kemudian, Henry mulai bernegosiasi agar Kathleen tidak menyakiti para bocil. Akan tetapi, Kathleen yang sudah dendam kesumat tidak peduli dan akan mengeksekusi mereka semua. Mendengar hal itu, Henry pun meminta Ellie untuk menjaga Sam. Tiba-tiba saja, pergerakan dan suara aneh muncul dari dalam tanah. Sontak mereka pun panik dengan apa yang akan terjadi. Sontak mereka pun semakin panik saat suara yang lebih besar terdengar dari dalam lubang. Oh my god! Sosok infeksi level 4 yang bernama Blotter tiba-tiba muncul dari dalam tanah dan mengamuk bagaikan Hulk. Sosok ini pun sulit dilumpuhkan dengan jamur yang sudah menjadi armor. Alhasil si bewok pun harus modar dengan mudah bagaikan merusak boneka Barbie. Di tengah situasi pembantaian, Ellie pun panik saat seorang bocil terinfeksi masuk ke dalam mobil. Setelah berhasil lolos, Ellie pun kaget saat melihat Henry dan Sam terpojok. Sungguh suwe, di tengah situasi genting si Kathleen masih kekeh ingin membalaskan dendam. Tapi tiba-tiba akhirnya, perjuangan Kathleen untuk membalas dendam pun sirna saat dirinya digigit clickers bocil. Dan bisa kita lihat, gerombolan makhluk masih terus bermunculan dari dalam tanah dengan jumlah yang tak terhitung. Singkat waktu setelah kejadian mengerikan tadi, mereka pun beristirahat di sebuah motel bobrok. Dan akhirnya, mereka pun bisa keluar dari kota Kansas setelah kota itu kini diambil alih para infected yang bermunculan dari dalam tanah. Dalam perbincangan, Joel yang akan pergi mencari adiknya menawarkan Henry untuk bergabung bersamanya. Oh, jelas saja, Henry pun langsung menerimanya karena ia tidak tahu harus pergi kemana. Apalagi ia suka saat melihat Sam punya teman. Henry pun berkata jika ia akan memberitahu Sam esok hari. Di dalam kamar, Ellie terlihat menghibur Sam yang sedang murung. Lalu tiba-tiba Sam menuliskan sebuah kalimat kepada Ellie. Apakah jika aku menjadi monster masih ada dirimu di dalamnya? Sontak Ellie pun kaget saat Sam memperlihatkan luka gigitan di kakinya. Oh tidak Sam, ternyata ia sudah tergigit. Di tengah kepanikan, Ellie berusaha menenangkan Sam dan menunjukkan bekas infeksi yang ia punya. Lalu Ellie pun memberitahu Sam jika darahnya kebal terhadap infeksi. Lantas Ellie pun segera mengambil pisau untuk mengeluarkan darahnya dan mengoleskan darah itu ke luka gigit Sam. Meski mustahil, Ellie pun berharap ada keajaiban yang terjadi. Kemudian, Sam meminta Ellie untuk terus terjaga bersamanya. I promise. Promise. Di keesokan harinya, Ellie pun terbangun karena ketiduran. Melihat Sam yang masih terduduk, Ellie pun berusaha menyapanya.
Ellie. Oh my god, Henry! Sam yang terinfeksi pun terpaksa harus ditembak oleh kakaknya sendiri. Jelas saja Henry pun syok parah seedan-edannya saat ia melakukan hal itu. Easy. Give me the gun. Tragis sekali, Henry yang tak kuasa menahan rasa bersalahnya akhirnya memutuskan untuk menyusul Sam ke alam selanjutnya. Hingga rencana Henry untuk ikut bersama Joel pun tidak bisa diwujudkan. Singkat cerita, di tengah kesedihan dan trauma yang mendalam, Joel yang selesai menguburkan Henry dan Sam dihampiri Ellie yang menyimpan buku tulis yang selalu Sam bawa. Let's go. Bagaimana? Sangat tragis sekali bukan? Pertemuan Joel Ellie dengan Henry harus diakhiri dengan cara yang tragis. Karena tak pernah diduga, Sam ternyata sudah terinfeksi. Hingga Henry yang kalap menembak Sam dan juga dirinya sendiri. Namun, berkat Henry pula akhirnya Joel dan Ellie bisa keluar dari kota yang dikuasai orang-orang radikal yang dipimpin oleh Kathleen. Dan kini, kota itu sudah dikuasai makhluk-makhluk yang terinfeksi selama belasan tahun. Oke lah, kita lanjutkan perjalanan Ellie dan Joel di episode selanjutnya. Stay